Pembudidayaan tanaman toge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai saja pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kalian memulai pembelajaran, coba kalian amati terlebih dahulu video berikut ini. Siapkan sepiring nasi. Simpan potongan tahu dan potongan tempe di atas nasi. Tambahkan toge. Masukkan potongan timun. Beri sambal kacang sesuai selera. Tambahkan kecap. Taburi kucai dan bawang goreng di atasnya. Nasi lengko sudah siap untuk disantap. Apa yang telah kalian amati pada penayangan video tadi? Pada video tadi ditayangkan bahan-bahan untuk membuat nasi lengko. Jenis sayuran apakah yang digunakan sebagai pelengkap nasi lengko? Ada beberapa jenis sayuran yang digunakan dalam membuat nasi lengko dan diantaranya adalah sayuran tauge. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan sayuran tauge. Dan pada hari ini kalian akan mempelajari tentang pembudidayaan tanaman tauge. Tauge adalah salah satu jenis sayuran yang berwarna putih dan bentuknya kecil. Tauge sangat baik untuk kesehatan karena mengandung vitamin E yang jika sering kita konsumsi maka akan memperkuat daya tahan tubuh kita terhadap serangan penyakit. Membuat tauge sangatlah mudah dan biaya yang dibutuhkan sangatlah terjangkau. Adapun tujuan kalian dalam mempelajari pembudidayaan tanaman tauge adalah agar kalian terampil dalam membuat tauge. Jika kalian sudah terampil dalam membuat tauge, maka pembudidayaan tanaman tauge dapat dijadikan sebagai peluang usaha dan dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga kalian. Pada saat ini, sayuran tauge banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai jenis masakan atau makanan. Di antaranya adalah sebagai pelengkap soto, bakso, karedok, nasi lengko, tahu isi, lumpia basah, dan berbagai jenis masakan atau makanan lainnya. Agar kalian dapat membudidayakan tanaman tauge dengan hasil yang bagus, silahkan kalian simak video pembelajaran tentang tutorial pembudidayaan tanaman tauge yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Bahan yang kita butuhkan tentu saja kacang hijau sebanyak 300 gram. Pilih kacang hijau yang besar dan berkualitas. Kemudian kita juga membutuhkan botol. Di sini kita menggunakan botol bekas minyak ukuran 1 liter. Untuk 4 botol, masing-masing botol diisi
sebanyak 75 gram kacang hijau. Jangan lupa, sebelum menggunakan botol, cuci sampai bersih dengan sabun agar tidak berjamur ketika proses pembuatan togenya nanti. Langkah pertama, cuci sampai bersih kacang hijau yang telah kita siapkan. Dan buang kacang hijau yang mengambang di permukaan. Kemudian, bilas kacang hijau sampai airnya bening. Setelah kacang hijau dicuci bersih, tahap selanjutnya adalah perendaman. Perendaman kali ini kita menggunakan air hangat. Hangatnya hangat kuku. Untuk waktunya selama 3 jam. Sambil menunggu proses perendamannya selesai, kita siapkan botolnya terlebih dahulu. Kita lubangi botolnya dengan menggunakan solder. Setelah proses perendaman selesai, kemudian kita buang airnya dan kita tiriskan kacang hijaunya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan kacang hijau yang sudah kita tiriskan tadi ke dalam botol. Untuk 300 gram kacang hijau dibagi 4 berarti masing-masing botol berisi 75 gram. Tapi setelah proses perendaman, bobot kacang hijau akan bertambah dan harus dibagi rata sesuai ukuran. Kemudian kita posisikan botol dalam keadaan miring atau ditidurkan dan ratakan kacang hijaunya. Lalu disungkup dengan menggunakan plastik hitam. Diletakkan di tempat yang gelap, tidak terkena sinar matahari. Dan ini adalah hari pertama setelah proses pemeraman. Bisa kita lihat sudah tumbuh akar pendek. Untuk penyiraman kita lakukan per 4 jam sekali. Bisa dengan cara disiram atau direndam dengan menggunakan bak ataupun wadah. Dan ini adalah hari kedua setelah proses pemeraman. Bisa dilihat akarnya sudah tumbuh lumayan panjang. Dan ini adalah hari ketiga setelah proses pemeraman. Untuk penyiraman kita rendam dengan wadah berisi air. Dan ini hari keempat. Bisa kita lihat akarnya sudah panjang, yang artinya sudah bisa kita panen togenya. Bisa kita lihat hasilnya sangat bagus, bukan sahabat? Bagaimana sahabat, mudah bukan tutorial cara membuat toge dengan menggunakan botol bekas? Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara membuat toge? Kita hanya memerlukan kacang hijau sebagai bahan utama dalam pembudidayaan tanaman toge. Baiklah,
Ibu akan mengulas kembali bagaimana langkah-langkah dalam pembudidayaan tanaman tauge. Yang pertama kalian lakukan adalah persiapkan kacang hijau dengan kualitas yang bagus. Kemudian cuci kacang hijau sampai benar-benar bersih. Selanjutnya, rendam kacang hijau selama 3 jam dengan menggunakan air hangat. Sambil menunggu kacang hijau yang sedang direndam, lubangi botol yang akan digunakan. Jika tidak ada solder, kalian dapat melubangi botol dengan menggunakan paku yang dipanaskan. Setelah kacang hijau direndam selama 3 jam dan ditiriskan, masukkan kacang hijau ke dalam botol yang sudah dilubangi. Letakkan botol dalam keadaan tidur dan ratakan kacang hijaunya. Kemudian masukkan botol ke dalam kantong plastik. Kemudian simpan botol di tempat yang gelap dan tidak terkena sinar matahari. Setelah 4 jam, siram kembali kacang hijau dan tiriskan kembali agar airnya benar-benar habis. Langkah selanjutnya adalah siram kacang hijau pada setiap 4 jam sekali selama 3 hari berturut-turut. Dan pada hari keempat, tauge sudah bisa dipanen. Demikianlah bagaimana langkah-langkah dalam membudidayakan tanaman tauge. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mencoba untuk mempraktekkan membuat tauge sesuai dengan tutorial pembudidayaan tanaman tauge yang telah kita saksikan melalui penayangan video agar mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian saja pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.